Ini bukan tubuh yang lengkap, tetapi kepala yang besar. Mata kepala besar itu juga berwarna merah darah, tetapi ketika itu muncul, aura kekerasan asli dari Dark Silver Bear langsung ditekan. Itu adalah eksistensi yang kepalanya saja lebih besar dari tubuh Dark Silver Bear. Mulut besar itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Siapa yang tidak memiliki jiwa 10.000 tahun? Tyrannosaurus. Semua jiwa bersifat spiritual, semakin kuat jiwa, semakin tinggi kebijaksanaannya. Pada tingkat jiwa 10.000 tahun, kebijaksanaan bahkan tidak kalah dengan manusia. Dark Silver berjelas tidak kuat dalam kebijaksanaan roh dengan level yang sama, tapi instingnya sangat sensitif. Apa Tyrannosaurus ada? Itu adalah penguasa sejati dari makhluk roh tanah, dan telah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi garis keturunannya mengandung nafas Raja Naga Emas, dan itu adalah salah satu makhluk jiwa naga paling murni dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Apakah penguasa kekuasaan yang sebenarnya? Oleh karena itu, ketika raungan jiwa yang pantang menyerah dari Tyrannosaurus Rex terdengar, hal pertama yang muncul di hati beruang perak gelap adalah ketakutan, ketakutan yang ekstrim. Awalnya dengan arogan mencoba menyerang, tubuhnya tiba-tiba meringkuk, tetapi momentumnya masih ada, dan itu masih menabrak Tanggulin. Kemudian, Malam Fenglin melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Pemuda yang berdiri di atas palu raksasa tiba-tiba membungkuk, cahaya keemasan di tangan kanannya berkedip, dan tangan kanan dengan cakar emas dengan berani meraih pegangan palu raksasa hitam itu. Anda tahu, itu adalah palu raksasa yang terbuat dari paduan super. Tapi di depan cakar emas raksasanya, itu rapuh seperti tahu. Kemudian, palu raksasa seberat 2.500 kg yang dibanggakan Feng Linwan, diambil dari kakinya oleh pemuda itu dan diangkat ke udara. Pada saat ini, traksi dari mecha tingkat hitam benar-benar diretas olehnya. Dengan kata lain, pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu pasti lebih dari 10.000 kati. Boom, palu raksasa itu menghantam Dark Silver Bear. Roh beruang perak gelap ini tidak pernah menyangka bahwa palu raksasa yang seharusnya menjadi senjatanya akan benar-benar memukulnya. Dahulu kala, ia tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dikalahkannya dengan palu raksasanya, tetapi kali ini, ketika jatuh dengan sendirinya, benar-benar terasa betapa menakutkannya kekuatan yang menakutkan itu. Seberapa dalam rasa sakit yang disebabkan oleh efek khusus yang menghancurkan. Bang, tubuh besar Dark Insiong langsung dihancurkan oleh tembakan palu raksasa, dan dibombardir ke tanah. Gaya tarikan pada palu godam tiba-tiba mereda, dan mecha tingkat hitam masih menariknya, dan ia terbang kembali. Tentu saja, dia terbang kembali dengan tubuh Tanggulin. Aku pergi. Fenglin tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak di malam hari. Apakah anak itu manusia? Apakah itu manusia? Melihat Tanggulin, dia sepertinya melihat Tyrannosaurus humanoid. Namun, untuk menjadi Rookie terbaik dalam organisasi, Feng Linwan bereaksi dengan sangat cepat, dan dia dengan cepat menghentikan traksi palu raksasa tersebut. Palu godam seberat 2.500 kg itu jatuh langsung ke bawah seperti jatuh bebas. Pada saat yang sama, sosoknya sendiri berkedip, mecha tingkat hitam mencapai sisi Tanggulin, dan palu tangan kiri langsung menuju ke Tanggulin dan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuat Anda juga Master Roh Cincin 4, dan bagaimanapun juga tidak mungkin untuk terbang di udara. Tanggulin merasakan momen ketika palu raksasa akan jatuh, dan dengan kasar menarik palu raksasa di udara, dan tubuhnya berputar sekali, dan palu raksasa itu terbang menuju mecha tingkat hitam. Tubuhnya sendiri memanfaatkan momentum untuk terbang keluar. Dia berada sekitar 30 meter di atas tanah saat ini. Mecha tingkat hitam mengguncang tubuhnya, menghindari benturan frontal dari palu raksasa, dan pada saat yang sama melepaskan daya tariknya lagi, mengambil kembali palu raksasanya ke tangannya. Tetapi tubuh Tanggulin terbang jauh saat ini. Dibuka agak jauh. Harus membunuh tuan jiwa manusia ini. Di usia muda, dia memiliki 4 cincin, jadi di masa depan, apakah dia akan memilikinya? Ekspresi jahat melintas di mata Feng Linwan, dia sudah melihat Tanggulin. Pada saat ini, mecha kelas kuning bertepatan dengan arah Tanggulin terbang terbalik. Mentalitas menerima tawar-menawar ada di benak siapapun. Senjata mecha kelas kuning adalah pedang besar. Tanpa sadar, pedang besar itu diayunkan dan menebas langsung ke arah Tanggulin. Tanaman merambat kaisar perak biru yang besar muncul dari belakang Tanggulin seolah-olah mereka memiliki mata, dan cincin roh pertama berkilau. Berputar seketika. Pedang raksasa menebas tanaman merambat yang telah mengalami transformasi Blue Silver Overlord, tidak meninggalkan jejak, dan dali telah dibubarkan. Berputar langsung, Tanggulin berbalik dan mencapai bahu mecha kuning. Tanaman merambat terjerat, mengikat mecha kuning dengan kokoh.
Feng Linwan dan mecha tingkat hitamnya telah bergegas maju, dan pokok anggur Tanggulin menjentikkan mecha tingkat kuning yang terjerat. Feng Linwan mengendalikan mecha tingkat hitam untuk melambat seketika, mengangkat kaki kanannya untuk memblokir mecha tingkat kuning. Bagaimanapun, itu adalah pendamping, sangat berbahaya bagi mecha untuk kehilangan kendali di udara, tetapi selama ia menstabilkan sosoknya, masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi pada saat ini, sosok diam-diam muncul dari pinggang mecha kelas kuning, dan ketika berkedip, itu mencapai bagian depan kokpit mecha kelas hitam. Raungan naga yang ganas terdengar, dan kepala naga emas meledak di dada mecha kelas hitam. Sementara Tanggulin menerbangkan mecha tingkat kuning, rumput biru perak menariknya kembali ke bagian belakang mecha tingkat kuning. Sementara mecha tingkat hitam membantunya menstabilkan sosoknya, dia dengan kasar serangan diam-diam. Naga emas mengejutkan. Mecha bukanlah manusia bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa bagus kontrolnya, tidak mungkin memiliki kelenturan tubuh manusia. Tetapi kekuatan pertahanan dari mekanisme super terungkap pada saat ini. Dalam cahaya hitam yang menyilaukan, perisai pelindung dan naga emas itu meledak bersamaan, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mecha kuning di dekatnya terkena energi yang sangat besar, dan itu terbang seperti bola meriam dan menabrak tanah. Akhirnya dekat, Tanggulin juga pecah sepenuhnya pada saat ini. Cincin roh kedua di tubuhnya berkedip, dan duri perak biru meledak. Ketika tuan biru perak berubah, tanaman merambat kaisar perak biru muncul dengan panik, berkedip seperti paku yang tak terhitung jumlahnya. Perisai pelindung mecha hitam ditusuk dengan gila-gilaan di udara. Energi dari perisai pelindung mecha tingkat hitam anjlok, dan gelombang kejut aneh menyerbu selama penindikan itu. Feng Linwan terkejut saat mengetahui bahwa mecha tingkat hitamnya telah menjadi tumpul. Mengubah rumput perak biru sebelumnya, paku perak biru tentu saja tidak bisa melakukan ini. Tapi sekarang itu sudah menjadi kaisar perak biru, dan bahkan kaisar perak biru di bawah 10.000 tahun kemampuan roh perubahan Blue Silver Overlord. Tubuh Tanggulin bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh naga emas dilepaskan, dan kekuatannya melonjak lagi. Di matanya, ketekunan dan cahaya liar menyala. Di dekatnya, Feng Linwan bisa dengan jelas melihat bau gila di matanya. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di hati Feng Linwan. Dia hampir tidak ragu-ragu untuk mengontrol sepasang palu raksasanya untuk melawan mati-matian dan menghancurkan Tanggulin di dadanya. Tanaman merambat kaisar perak biru dengan cepat terjalin di belakang Tanggulin menjadi perisai. Dia bahkan tidak menghindar, jadi dia mengandalkan rumput perak biru untuk membungkus mecha hitam untuk menjaga tubuhnya tetap stabil di udara. Tanaman merambat kaisar perak biru ada di belakangnya. Cakar naga emas di tangan kanan bersinar terang, dan dengan bertambahnya tubuh naga emas, menjadi sedikit lebih besar lagi, dan ujung cakar tajam bersinar dengan cahaya keemasan. Feng Lin mendengus di malam hari, duduk di kokpit, tubuhnya juga cerah, 2 kuning, 3 ungu dan 1 hitam, 6 cincin roh mekar. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam mecha, dan segera, energi permukaan mecha tingkat hitam melonjak. Boom, palu ganda itu melawan, menghantam tanaman anggur biru perak di belakang Tanggulin. Meskipun kekuatan pertahanan kaisar perak biru setelah transformasi tuan perak biru mencengangkan, di bawah serangan penuh super mecha, itu masih ditekan di belakang Tanggulin. Tetapi pada saat ini, cincin roh di tubuh Tanggulin beralih ke 2 lingkaran cahaya emas, lingkaran cahaya kedua berkedip, dan seluruh tubuh meledak dengan kilau seperti cermin. Pada saat yang sama dia dibombardir, nyanyian naga Tanggulin terdengar keras, dan cahaya keemasan pada cakar naga emas di tangan kanannya tiba-tiba meledak setengah kaki. Dengan bantuan benturan mengerikan di belakangnya, dia langsung meraih kokpit mecha hitam itu. Jadi dia bisa memblokirnya. Otak Feng Linwan kosong sejenak. Itu adalah 2 palu raksasa dengan berat 2.500 kg. Ditambah dengan super mecha dan kekuatan yang dia berikan, itu adalah puluhan ribu kati, dapatkah dia menghentikannya? Di atas laut, lebih dari 2 bulan pelatihan tidak sia-sia. Makna utama ontologi adalah merangsang potensi tubuh manusia dan menjadikan tubuh manusia sebagai senjata pamungkas. Dibandingkan dengan ketika dia berada di benua Douluo lebih dari 2 bulan yang lalu, kekuatan Tanggulin sekarang lebih kuat daripada saat itu, dan kekuatan tubuhnya bahkan lebih kuat. Ketika Lan Yinhuang terbangun, tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dalam hal kemampuan bertahan hidup, bahkan Wu Changkong mungkin tidak lebih kuat darinya. Pada saat ini, Tanggulin sepenuhnya menunjukkan kemampuan fisik, kekuatan, serta seni bela diri dan kemampuan garis keturunannya. Bab 592 membunuh. Pukulan ini adalah kekuatan naga emas, dan pukulan ini juga naga emas. Peningkatan. Ia juga memiliki kekuatan menembus dan menghancurkan cakar naga emas. Ada juga dorongan dari 2 palu raksasa.
Perlindungan mecha tingkat hitam terkoyak dalam sekejap, dan cakar naga emas itu tiba-tiba meraih kokpit mecha tingkat hitam. Dalam suara menusuk yang menghancurkan, cahaya keemasan berkedip di depannya. Saat ekspresi Feng Linwan berubah karena terkejut, cincin roh kelima di tubuhnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuh tiba-tiba menjadi megah, dengan lengan terlipat di depannya. Jiwa bela dirinya adalah Dark Silver Bear. Kekuatan pertahanan beruang perak gelap tidak diragukan lagi, kekuatan yang kuat adalah fondasinya. Namun, di depan Golden Dragon Claw, pertahanan seperti itu tampak rapuh. Meskipun dia adalah basis budidaya Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Tetapi pada saat ini, cakar naga emas adalah kekuatan roh 4 cincin Tangwulin ditambah kekuatan darah seluruh tubuh, dan tubuh Tuan Naga Emas berasal dari peningkatan puluhan ribu kati. Engah, dua lengan kokoh tertusuk dalam sekejap, dan cakar naga emas besar mencapai dadanya, dan kekuatan roh 6 cincin yang diaktifkan secara paksa olehnya disegel oleh otot dan tulang dari sepasang lengan beruang perak gelap. Sedikit saja, sedikit. Pada saat ini, Feng Linwan tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di lengannya, dan seluruh tubuhnya menyusut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria kecil yang hanya sekte jiwa bercabang 4 hampir mengancam hidupnya. Hampir. Di cakar naga emas, sedikit cahaya bintang tiba-tiba menjadi terang, dan tekanan lengan beruang perak gelap itu langsung tertopang. Bilah tajam emas gelap langsung muncul dari bagian depan cakar naga emas. Battle Armor, raungan terakhir penuh dengan keengganan. Feng Linwan memperhatikan, bilah emas gelap menusuk dadanya dengan keras. Kecemerlangan di matanya tiba-tiba meredup. Pada saat ini, yang ada hanya penyesalan di benaknya, menyesali mengapa dia begitu sembarangan meremehkan musuh, tetapi lebih tidak bisa dipercaya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa ada seorang master jiwa yang bisa melakukannya di deringan keempat. Banyak. Ada sentuhan kelegaan dan relaksasi di mata stagnan Tangwulin, dengan "Poof", seteguk darah muncrat di permukaan mecha hitam. Bagaimana mungkin dia tidak terluka setelah puluhan ribu kati menghantam punggungnya? Mecha tingkat hitam, bersamanya, dengan sepasang palu raksasa, jatuh dari langit, dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, pertempuran sudah dimulai dengan kecepatan penuh. Yuan En Yehui, Lei Zhengyu, dan Ye Xinglan merupakan kekuatan tempur terkuat tim Shrek. Pada saat ini, bukan mereka bertiga yang paling banyak menghabisi musuh. Lingkaran roda bintang diam-diam muncul di kaki mecha kelas kuning. Mekanisme kuning langsung membeku, dan semua kontrol internal menghilang. Segera setelah itu, ia jatuh dari langit dari ketinggian ratusan meter menjadi terjun bebas. Staf roda bintang berkedip lagi, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di udara, serangan setiap mecha tiba-tiba menjadi kacau, penembakan asli menjadi tersebar, dan bahkan jatuh ke mecha di sekitarnya, meledakkan awan perlindungan percikan tudung. Kemampuan kontrol batang bintang Su Xiaoyan setelah evolusi sepenuhnya ditunjukkan, bekerja sama dengan 3 lainnya, ditambah serangan jarak jauh Guyu. Menghadapi selusin mecha, dia tidak menyerah, setengah langkah mundur. Para siswa dari Star Luo Royal Academy yang menyelamatkan yang terluka di kereta bimbingan jiwa sudah terlihat bodoh. Di mata mereka, semua yang terjadi di hadapan mereka adalah pemandangan yang luar biasa. Sama halnya dengan deringan keempat, mengapa orang bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka pikirkan? Yuanen Yehui naik ke langit, tubuhnya meringkuk di udara, 2 pukulan meriam udara, meledakkan 2 sinar cahaya yang terbang. Sosoknya tiba-tiba menjadi lebih kecil di udara, dan sepasang sayap hitam terbentang di belakang punggungnya, langsung berakselerasi, dan cahaya ungu tua dan bayangan bersinar. Melewati mecha kuning yang tidak bisa mengelak. Di atas kedua lengan, armor pertempuran ungu tua bersinar terang, dan pedang sihir hitam meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan takjub memotong kaki mecha kuning itu. Tanpa kontrol lubang jet pada kaki, mecha tersebut dengan cepat jatuh dari langit. Lei Zhengyu menembak dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan pada saat berikutnya dia menyusul Yuan En Yehui di langit, dan hitam dan emas langsung bergabung. Perpaduan antara malaikat yang jatuh dan malaikat ilahi tampaknya begitu tidak harmonis. Tapi di dunia yang tidak harmonis ini, cahaya pedang yang terang berkedip dalam warna hitam dan putih menyala di udara. Sebuah mecha kelas ungu meledak di udara, meledak dengan kecemerlangan cemerlang di udara. "Kapten!" seru Sulisi. Apa yang dia lihat pada saat ini adalah saat ketika palu ganda mecha kelas hitam membalas. Kemudian semua orang melihat cahaya emas melesat, dan mendengar antusiasme sang naga. Mekanisme hitam jatuh dari langit. Dengan kilatan cahaya perak di tubuh Guyu, dia berada di udara. Cahaya perak menyala lagi, dan dia mengejar di bawah mecha level hitam. Tepat saat dia akan melakukan aksi. Sesosok berdiri dari mecha tingkat hitam. Injak mecha hitam dengan kedua kaki.
Kurangi potensi buffer. Mata Guyu berbinar, dan cahaya perak bersinar dari tongkatnya saat berikutnya, sosok itu dengan paksa ditarik di depannya. Ada noda darah di sudut mulut Tanggulin, tetapi matanya penuh kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia menghancurkan mekanisme hitam. Anda tahu, itu mecha super. Ada juga lawan level Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Bahkan jika semua ini tidak terduga, itu adalah kekuatan ledakan instannya yang membuat lawannya tidak bereaksi. Tapi hasilnya jelas. Dia berhasil mengandalkan kekuatannya yang tangguh dengan paksa mengalahkan lawan yang begitu kuat. Jika Anda bisa melakukan ini, apa bedanya jika Anda terluka? Apakah kamu terluka? Guyu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Ayo turun, aku ingin sepasang palu. Kata Tanggulin kepada Guyu. Dengan kilatan cahaya perak, Guyu langsung membawanya ke tanah. Super match layak disebut super, meskipun jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan kecuali luka di bagian dada. Tanggulin dengan jujur meraih palu raksasa sepanjang 5 meter. Tanpa cakar naga emas di tangan kirinya, dia menggunakan tangan kanannya untuk membuat tanda di palu raksasa lainnya, yang nyaman untuk digenggam. Kemudian dia mengangkat 2 palu godam sepanjang 5 meter dengan satu tangan. Sudut mulut Guyu bergerak-gerak, dan dia mundur dengan cepat. Kekuatan pria ini benar-benar semakin banyak. Tanggulin melambaikan tangannya, jari kakinya menyentuh tanah, dan tubuhnya dengan cepat berputar di tempatnya. 2 palu raksasa seberat 2.500 kg digerakkan olehnya untuk berputar. Hanya butuh beberapa saat, dan gelombang angin jahat menyebar. Para mecha yang menyerang ke sisi mereka di udara melihat pemandangan ini, dan mereka semua melayang ke udara dengan cepat dan menuju ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan pada kelompok Yuanen Yehui tiba-tiba mereda. Tidak ada yang mau bertabrakan dengan palu yang menakutkan itu. Ini mengerikan. Pada saat ini, ada teriakan keras di kejauhan, dan bintik hitam besar datang dengan cepat ke sisi ini. Anggota resimen mecha tengkorak hijau yang menyerang menerima perintah dan dengan cepat mundur. Bala bantuan akhirnya tiba. Tanggulin yang berputar secara bertahap melambat, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sepasang palu raksasa mendarat, dan dia tidak bisa menahan nafas. Dadanya tertekan untuk sementara waktu, dan luka sebelumnya diperparah dengan pengerahan tenaga yang kejam. Mecha merah yang bertarung melawan Cai Lao mengelak dan mundur, itu sangat cepat, melingkar di udara. Itu memblokir banyak serangan pengejaran. Old Chai tidak mengejarnya, tapi jatuh dari langit dan melayang di udara. Melindungi misi lebih penting daripada mengalahkan musuh. Saat ini, dia tidak akan mengambil risiko. Resimen Green Skull Mecha mundur dengan sangat cepat. Bala bantuan dari Kekaisaran Xingluo di kejauhan jelas dari militer, yang semuanya adalah mecha standar, dan jumlahnya sebanyak 300. Sebagian dari orang-orang di bawah dijaga, dan sebagian besar yang tersisa dikejar ke arah grup mecha tengkorak hijau. Tanggulin duduk di tanah, mengusap dadanya, agak nyengir. Tapi melihat mecha hitam besar di sebelahnya, dan kemudian pada sepasang palu raksasa di tangan, dia tidak bisa menahan senyum. Bab 593 menjadi kaya. Benda ini tidak dapat diukur dengan uang. Kipas Yachai berdiri, sebuah lampu menyala di tangannya, mecha kuning muncul di sampingnya, itu miliknya sendiri, dan kemudian dengan cepat membuka kokpit mecha hitam di sampingnya, dan Feng Lin di dalamnya. Tubuh almarhum ditarik keluar dan disisihkan. Kemudian dia menerima mecha tingkat hitam dan sepasang palu godam ke dalam ruang penyimpanan mecha saya. Mecha kuning juga tidak bisa dibuang. Tanggulin meminta Wu Changkong untuk membantunya menyimpannya. Guru memiliki ruang penyimpanan yang besar untuk perangkat bimbingan jiwa. Gerakannya sangat cepat, dan ketika bala bantuan terbang ke sini, dia telah melakukan segalanya. Teman-teman berkumpul di sekelilingnya dan melihat dia melakukan ini. Lei Zhengyu mengatakan dalam keadaan linglung, "Kapten, kapan Anda memiliki sebuah ruang penyimpanan yang besar? Apa situasi dengan mecha kuning ini?" "Saya." "Milikku, semua milikku," kata Tanggulin sambil tersenyum. "Anda memiliki bagian." Lei Zhengyu menatap Tanggulin dengan erat. Tanggulin terkekeh, "Jangan khawatir. Guru juga membunuh mecha tingkat hitam, setiap orang memiliki bagian." Meskipun di antara kerumunan, hanya Tanggulin dan Sulisi yang benar-benar tertarik pada mecha. Yang lain lebih memikirkan tentang perlengkapan perang. Tapi mecha kelas atas adalah harta karun, belum lagi hal lain, tetapi dengan begitu banyak paduan, nilainya sulit diperkirakan. Apalagi meskipun mecha level tinggi sulit digunakan oleh orang lain, karena tidak kompatibel dengan wuhun. Tapi selalu lebih mudah untuk berubah menjadi mecha yang cocok untuk Anda daripada membangunnya kembali.
Mekanisme Feng Linwan sebelumnya adalah mecha humanoid langka di organisasi perlawanan tengkorak hijau yang sangat mirip dengan gaya Douluo Dalu. Secara alami, yang terbaik adalah meningkatkan. Tanggapan dari Kekaisaran Bintang Luo masih sangat cepat. Ratusan mecha menjaga kereta pemandu jiwa, dan mecha medis telah terbang dan mulai menyelamatkan yang terluka. Wu Changkong turun dari langit dan mendarat di samping mereka. Melihat semua orang baik-baik saja, dia mengangguk sedikit tanpa banyak bicara. Hanya saja matanya tertuju pada Tanggulin untuk waktu yang lama. Dalam proses sebelumnya Tanggulin mengalahkan mecha tingkat hitam, bahkan jika orang lain di kejauhan tidak menyadarinya, bagaimana mungkin Wu Sangkong yang telah memperhatikan mereka tidak dapat melihatnya. Saat itu, dia siap menyelamatkannya kapan saja. Tanpa diduga, Tanggulin akan dapat secara langsung mengalahkan mecha tingkat hitam dengan kekuatannya sendiri. Ini bukan hanya soal kekuatan. Anak ini telah tumbuh dewasa lagi, dan jiwa bela dirinya tampak berbeda lagi. Sebagai guru Akademi Shrek, dan juga murid dari Akademi Shrek, Wu Changkong telah melihat banyak sekali murid berbakat. Tapi itu yang pertama seaneh Tanggulin. Ketika saya melihatnya untuk pertama kalinya, semangat bela dirinya tidak lebih dari Blue Silver Grass, tetapi seiring waktu, dia tidak hanya menunjukkan ketekunan dan kerja keras yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama bakatnya terus berubah. Kini, bukan hanya kekuatannya yang mampu meraih kepemimpinan dalam tim, bahkan bakatnya pun tampak sama. Tanggulin duduk bersila di tanah, menjalankan Suantian Gong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menderita terutama karena luka syok. Namun dengan kekuatan pembongkaran Lan Yinchao pada saat itu, ia sebenarnya tidak terluka terlalu serius. Kereta dan lintasan bimbingan jiwa rusak parah, dan jelas bahwa dia tidak bisa lagi mengendarainya. Dari Kekaisaran Bintang Luo, bus pelatih jiwa mewah dikirim untuk menjemput mereka. Dan ratusan mecha juga tersisa sebagai penjaga mereka. Serangan itu datang secara tiba-tiba, namun pada akhirnya tidak banyak korban jiwa, namun bisa melibatkan persoalan dua benua. Ini adalah insiden diplomatik yang serius. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Tanggulin dan yang lainnya, tentu saja ada orang di atas untuk berkomunikasi. Tetapi serangan ini tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa benua Bintang Luo tidak damai, dan itu pasti bukan tempat yang aman. Situasinya telah diringkas. Serangan terhadap kami adalah organisasi yang disebut Tengkorak Hijau. Mereka adalah organisasi perlawanan Kekaisaran Bintang Luo. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mereka menempati dua provinsi berbahaya di Kerajaan Bintang Luo. Pejabat. Saya telah bertempur banyak perang dengan mereka, tetapi gagal karena organisasi Tengkorak Hijau memiliki banyak orang kuat yang duduk di kota. Mereka hanya dapat mengompresi ruang hidup mereka. Kali ini mereka datang untuk menyerang, jelas untuk memprovokasi federasi dan Kekaisaran Bintang kontradiksi di antara mereka, sehingga mengulur lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri. Situasi organisasi Tengkorak Hijau dapat dengan mudah dideteksi. Selain itu, setelah pertempuran ini, Tanggulin dan siswa Akademi Kerajaan Xingluo berkenalan. Pada saat penyerangan, jika bukan karena Tanggulin yang mengulurkan tangan membantu tepat waktu, para siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo juga akan terluka. Terlebih lagi, kekuatan yang mereka tunjukkan setelah itu telah membuat para siswa dari Star Luo Royal Academy benar-benar menghilangkan gagasan untuk menjadi lawan mereka. Adegan di mana Tanggulin mengalahkan mecha tingkat hitam meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Itu terlalu mendominasi. Terutama saat dia menghancurkan Dark Silver Bear Spirit dengan palu yang besar. Mata beberapa siswi dari Akademi Kerajaan Xingluo menatapnya dengan jelas berbeda dari sebelumnya. Tanggulin, kenapa kamu begitu kuat? Berapa berat palu itu? Seorang siswi dari Akademi Kerajaan Xingluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, tidak berat, harusnya berlubangkan. Tanggulin tampak tidak berperasaan. Aneh kalau kamu percaya. Selain menggambarkan lingkaran inti, bagaimana bisa senjata super mecha itu berlubang? Kamu tahu kenapa kamu masih bertanya padaku? Tanggulin, apakah kamu punya eki? Oh, dadaku sakit. Aku baru saja terluka, jadi aku harus tidur sebentar. Bersosialisasi jelas bukan poin kuat Tanggulin, terutama karena dia tidak berencana berteman dengan siswa Star Luo Royal Academy. Xie duduk di ujung bus bimbingan jiwa pengaturan ini disetujui dengan suara bulat oleh tim Shrek. Paruh burung gagak ini sangat efektif. Bahkan ada kekuatan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Xie sendiri masih merasa bersalah. Tetapi setelah melihat mata tidak ramah semua orang, dia diam-diam pergi ke belakang untuk menggambar lingkaran. Dengan perlindungan Brigade Mecha, perjalanan selanjutnya menjadi mulus dan sederhana.
2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di kota Singluo, ibu kota kerajaan Singluo, yang terletak di wilayah inti benua Singluo. Kota Singluo memiliki wilayah yang sangat luas, namun memiliki tembok kota yang sudah sangat langka di benua Douluo, lebih terlihat seperti kota pada zaman dahulu kala. Ada juga berbagai senjata yang dipandu jiwa di tembok kota sebagai sistem pertahanan, yang selangkah lebih dekat untuk menunjukkan ketidakamanan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, setelah memasuki kota, perasaan akrab muncul. Jalanan dipenuhi orang yang ramai, dan terlepas dari gaya arsitektur dan pakaian orang yang sedikit berbeda dari yang ada di benua Douluo, tidak ada yang terlalu berbeda. Lama naik perahu, ditambah lagi dengan kelelahan perahu. Setelah akhirnya tiba di kota besar, semua orang di Akademi Shrek merasa lega. Mereka diatur untuk menginap di Hotel Singluo yang mewah. Mungkin untuk mengimbangi ketakutan yang diterima misi, bahkan siswa seperti Tanggulin diatur dalam suite yang sangat mewah. Gaya arsitektur Singluo Hotel sangat mewah, dengan emas dan putih sebagai warna utama, dan ada perasaan kemegahan di mana-mana. Begitu dia memasuki kamar, Tanggulin langsung jatuh ke tempat tidur. Nyatanya tidak ada rasa lelah pada badan, secara fisik tidak mudah lelah. Tapi kelelahan mental terlihat jelas. Dibandingkan dengan yang lain, penyiksaan yang tidak manusiawi lebih dari 2 bulan tentu saja meningkatkan kekuatan mentalnya, tetapi juga menyebabkan kelelahan yang cukup banyak. Saat ini dia hanya ingin tidur nyenyak. Kesadaran segera menjadi kabur, dan tempat tidur besar yang empuk dapat dengan mudah menimbulkan rasa kantuk. Tetapi pada saat ini, pintu Tanggulin tiba-tiba diketuk. "Siapa?" Tanggulin bertanya dengan samar. "Ini aku." Sebuah suara yang akrab datang. Tanggulin dengan enggan bangkit, berjalan untuk membuka pintu, bukankah Guyu di luar pintu? Guyu menatapnya dengan mata mengantuk, "Lelah?" "Ya, aku sangat mengantuk." Tanggulin berjalan kembali ke tempat tidur dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Guyu berdiri di sana, memperhatikan Tanggulin yang terbaring di tempat tidur, ekspresinya menjadi rumit. Kesadaran Tanggulin menjadi kabur lagi, tetapi Guyu perlahan berjalan ke samping tempat tidurnya. Sentuhan perak melintas dari bawah matanya. Tapi ekspresinya tampak meronta. "Wulin, apakah Martial Spirit MU berevolusi?" Guyu bertanya dengan suara rendah. Jawab Tanggulin dengan bingung. Tangan Guyu dengan ringan jatuh di bahunya. Jika Tanggulin bisa melihatnya saat ini, dia akan menemukan bahwa ada sisik perak bundar di punggung tangan Guyu. "Darah di tubuhmu seharusnya juga diperkuat. Tyrannosaurus Rex yang kita temui terakhir kali menjadi jiwamu?" Guyu terus bertanya dengan lembut. Uh, uh. Bahkan di alam bawah sadar, Tanggulin tidak punya niat untuk melindungi Guyu. Bab 594 Mengapa Anda tidak melakukannya? Mata Guyu tiba-tiba berubah, dan pupilnya langsung menjadi vertikal. Tangan yang jatuh di bahu Tanggulin perlahan terangkat, dan sisik di punggung tangannya bersinar dengan cahaya perak. Namun semua ini hanya berlangsung sesaat, lalu kembali normal. Dia perlahan menarik selimut di sebelahnya, dengan lembut menutupi Tanggulin. Kemudian dia menutup tirai dan diam-diam meninggalkan kamarnya. Nafas Tanggulin menjadi teratur, dan dia tertidur lelap. Kembali ke kamarnya, Guyu menutup pintu, dan dengan lambaian tangan kanannya, sinar perak samar menutupi seluruh ruangan. Dalam kegelapan, sesosok muncul tanpa suara, seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Bahkan roh Tyrannosaurus akan secara aktif menyerah padanya dan memilih untuk menjadi rohnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa garis keturunan Raja Naga Emas di tubuhnya sangat murni. Dan garis keturunan Raja Naga Emas tidak mungkin lahir di Douluo. Di daratan. Pasti ada alasan untuk ini. Selama darahnya dikeluarkan, semuanya akan menjadi jelas. Saat itu, jika kamu bisa menyerap darah ini, maka mungkin kamu bisa. Cukup. Suara bulan dingin. Meskipun itu hanya minuman ringan, suara pria berjubah hitam itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian jatuh ke tanah dengan satu lutut, menundukkan kepalanya. "Silakan. Percepat, saya sudah menemukan cara," kata Guyu ringan. "Tuan. Apa yang akan dilakukan Naer di sana? Benar-benar membiarkan dia ada seperti ini?" Pria berbaju hitam itu berbisik. Guyu berkata dengan tenang, "Ini juga alasan mengapa saya tidak memindahkan Tanggulin. Segala sesuatu yang muncul darinya harus diselesaikan olehnya. Taruhan antara Naer dan saya harus diselesaikan. Setelah ini diselesaikan dengan lancar, saya secara alami akan melakukan sesuatu terhadap Tanggulin. Yang harus kau lakukan adalah mengontrol apa yang perlu kita kendalikan di sini secepat mungkin." "Ya." Pria berbaju hitam itu dengan hormat setuju dan berdiri perlahan. Diam-diam kembali ke kegelapan dan menghilang.
Dengan lambaian tangan kanan Guyu, perak di ruangan itu menghilang tanpa suara, dia berjalan ke jendela, membuka jendela dengan lembut, dan melihat keluar jendela. Hari sudah sore, sinar matahari terbenam perlahan menghilang, dan malam akan segera turun. Pikiran di matanya berangsur-angsur menjadi kosong, dan pikirannya kosong. Sepertinya semuanya tiba-tiba menjadi tidak penting saat ini. Pada saat ini, Guyu jelas merasa bahwa dia sedikit bingung, bahkan sedikit bingung. Bangun, segar. Tang Wulin sangat meregangkan pinggangnya, perutnya berdering seperti guntur. Sangat lapar. Kemarin saya tertidur tanpa makan malam. Ini tidak bisa dimaafkan. Tang Wulin tiba-tiba merindukan kedatangan Guru Muye, meskipun dia mendapat pelatihan khusus yang mengerikan setiap hari ketika Muye ada di sana. Tapi itu agak bagus. Setelah setiap pelatihan khusus, Tuan Makino akan membawakannya makanan bergizi khusus. Selama lebih dari 2 bulan, dia pada dasarnya memakan semua makanan langka di lautan. Ini juga alasan penting mengapa tubuhnya bisa berkembang begitu cepat. Cedera yang disebabkan oleh tabrakan dengan mecha tingkat hitam hari itu sudah sembuh, dan kemampuan memperbaiki diri tubuh sangat kuat, dan Tang Wulin bahkan tidak perlu mengkhawatirkannya. Semuanya dilakukan secara logis. Buka jendela, dan udara segar di pagi hari akan mengikuti, dengan sedikit udara lembab, memberi orang perasaan yang sangat memuaskan dan menyegarkan. Menengok ke timur, menunggu kemunculan perut ikan putih. Saat ini, jendela kamar sebelah juga terbuka. Wulin. Suara Guyu datang. Ada apa? Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Guyu memandangnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, bukan apa-apa, aku hanya ingin memanggilmu tiba-tiba. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum, kamu sepertinya ada di sini tadi malam, bukan? Ya. Aku ingin berkencan denganmu. Aku pergi jalan-jalan. Jika kamu sangat mengantuk, lupakan saja, kata Guyu lembut. Oke. Ayo pergi hari ini. Bukankah kita bermaksud memberi kita istirahat yang baik selama liburan 3 hari? Kebetulan aku juga ingin melihat bea cukai di kota Bintang Luo ini. Panggil semua orang untuk pergi bersama. Guyu mengguncang menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin pergi denganmu, jangan panggil orang lain. Tang Wulin terkejut, tapi perasaan hangat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Meskipun Guyu selalu khawatir, bahkan orang asing merasa tidak ingin masuk, tapi dia bisa dengan jelas merasakan ketergantungannya pada dirinya sendiri. Setelah saling mengenal begitu lama, terkadang dia tiba-tiba mengubah emosinya dan merasa terpisah dari dirinya sendiri. Tapi begitu dia menghadapi bahaya, dia akan selalu muncul di sisinya untuk pertama kalinya. Oke. Tang Wulin berjanji, namun, setelah aku selesai mengolah mata iblis ungu nanti, aku akan pergi makan secepatnya. Aku sangat lapar. Guyu mendorong sambil tersenyum, aku masih aneh, kamu tadi malam aku tertidur tanpa makan. Ini tidak seperti kamu. Apa yang tidak seperti aku? Tang Wulin bertanya. Gaya makannya. Jadi aku seperti ini di hatimu? Sedih. Tang Wulin tampak putus asa. Guyu tersenyum sedikit, jika Anda memiliki kemampuan untuk makan pagi ini, saya akan menarik kembali apa yang saya katakan. Tidak, aku hanya pecinta kuliner. Tang Wulin menjadi benar dalam sekejap. Makna ungu samar meleleh di matanya, dan kehangatan serta kenyamanan yang tak terlukiskan. Samar-samar Tang Wulin merasa bahwa murid sihir ungunya mungkin mendapat terobosan. Setelah berlatih seperti ini setelah sekian lama akhirnya ada tanda-tanda memasuki tahap kedua dari tahap pertama, pertumbuhan murid sakti ungu dibagi menjadi 4 tahap, tahap pertama mikroskopis, kemudian tahap kedua sumi, tahap ketiga mustard, dan tahap keempat adalah ini mencakup semua. Dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang dapat melatih murid sihir ungu ke tahap ketiga, apalagi tahap keempat. Tetapi peningkatan halus dari murid ajaib ungu sangat baik untuk pengembangan dan pertempuran spiritual. Tang Wulin samar-samar merasa bahwa alasan mengapa dia akan meningkatkan mata setan ungu terutama karena budidaya sekte ontologi yang merangsang potensinya sendiri, ditambah dengan peningkatan kekuatan spiritual. Guyu, berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu miliki sekarang? Apa kamu tahu? Tang Wulin bertanya pada Guyu. Aku tidak tahu, toh ada lebih dari kamu. Jawaban Guyu membuat Tang Wulin sedikit marah. Kekuatan mentalku juga meningkat pesat akhir-akhir ini. Mungkin aku akan menyusulmu. Tang Wulin berkata tidak yakin. Guyu menatapnya pucat, terlalu banyak berpikir. Bagaimana Anda tahu bahwa saya lebih rendah dari Anda? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berkata. Guyu berkata, aku tidak lagi di alam Linghai. Setelah itu, dia menutup jendela dan kembali ke kamar. Ini bukan alam Linghai? Itu masih bisa merosot.
Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri barusan, tiba-tiba, suaranya sepertinya macet. Merosot? Tentu saja hal itu mustahil untuk. Hal itu bisa dilihat dari efektivitas tempur Guyu. Apalagi kekuatan spiritual manusia hanya akan berangsur bertambah seiring bertambahnya usia, setidaknya hingga usia 50. Ya, karena ini bukan alam yang terdegradasi, maka secara alami. Ya Tuhan, bukankah dia telah menembus alam Linghai dan naik ke level berikutnya? Anda harus tahu bahwa budidaya kekuatan spiritual lebih sulit daripada kekuatan jiwa, dan Tang Wulin dengan jelas mengetahui alam apa yang ada di balik alam Linghai. Tetapi apakah ini tidak mungkin? Benar-benar tidak mungkin. Setelah alam Linghai, itu adalah alam Lingyuan. Alam Lingyuan, seperti jurang seperti penjara, mata air biru dan kuning. Naik ke orang miskin dan jatuh ke mata air kuning, pikiran akan kembali ke hati. Kekuatan mental teratas adalah fondasi jiwa legendaris. Dapat dikombinasikan dengan tingkat jiwa apapun. Jiwa oranye dan jiwa merah hanya dapat digabungkan menjadi satu. Bila Anda memiliki salah satu dari dua jiwa ini turun, lalu integrasikan kemampuan roh lain agar setara dengan alam roh laut. Jika tidak ada jiwa merah dan oranye, batas atas jiwa dari level lain adalah 5, tetapi level tidak dibatasi. Biasanya, alam Lingyuan adalah batas dari manusia. Bab 595, Alam Lingyuan. Kekuatan roh yang dibutuhkan oleh alam Linghai adalah 500, sedangkan alam Lingyuan membutuhkan kekuatan mental sebanyak 5.000. 10 kali lipat. Meskipun Tang Wulin tahu bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat pesat, tidak peduli seberapa besar itu, dia akan mencapai 1.000 kekuatan mental. Masih ada celah seperti jurang dari alam Lingyuan. Jika kekuatan mental Guyu telah mencapai alam Lingyuan, dia mungkin telah menyusul guru, kan? Kekuatan spiritual guru ada di sebagian besar alam Lingyuan, bukan? Ini sangat buruk. Tidak, tanyakan padanya dengan jelas. Tang Wulin tidak peduli untuk sarapan, dan berlari ke kamar Guyu dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Guyu, yang berubah menjadi rok abu-abu panjang, berjalan keluar. Dia bukan tipe gadis yang mempesona, dan gaun abu-abu tidak terlihat mencolok. Tapi saya tidak tahu mengapa, memakainya pada dirinya adalah temperamen khusus. Kamu, apakah kamu di alam Lingyuan? Tang Wulin bertanya dengan gagap. Guyu meliriknya, jika aku mengatakan kamu percaya. Saat dia berkata, dia berjalan keluar. Tentu saja aku percaya. Kapan aku tidak percaya apa yang kamu katakan? Tang Wulin buru-buru mengikuti. Guyu berhenti, tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan serius. Lalu jika aku berkata, aku ingin membunuhmu tadi malam, apakah kamu percaya atau tidak? Tang Wulin tercengang ketika dia melihat matanya yang sangat serius. Kenapa kamu membunuhku? Percaya atau tidak? Guyu menatapnya dengan serius. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak tahan. Tang Wulin berkata dengan senyum di wajahnya, dan kemudian mengangkat tangannya untuk mencubit wajahnya. Jangan berpura-pura, dapatkah kamu menemukan pernyataan lain? Oke, dan itu memiliki kredibilitas. Wajah Guyu ada perasaan tidak berdaya, kalian. Pergi untuk sarapan. Berbalik, berjalan keluar, di dalam hatinya, kata-kata, kamu tidak tahan, bergema dengan keras. Tang Wulin mengejarnya dan berkata, hei, jangan menyela. Kamu belum menjawabku, apakah kamu sudah mahir? Guyu berkata dengan marah, kamu bisa membuat seluruh hotel menjadi lebih keras. Aku dengar. Sarapan di Xingluo Hotel sangat kaya. Ketika Tang Wulin sedang duduk di meja, dia sudah terlihat galak. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak makan tadi malam? Tentu saja saya sudah makan semua makanan ini hari ini. Kemudian dia menunjukkan kepada para tamu Hotel Xingluo apa artinya menjadi awan berangin. Kapten, apa yang akan kamu lakukan nanti? Kami berencana untuk berkeliling. Su Xiaoyan tersenyum. Tang Wulin melirik Guyu dan berkata, ayo pergi juga. Su Xiaoyan tidak berbicara lagi. Guyu sudah berkata, cederanya belum sembuh. Aku akan membawanya untuk mencari obat dan kembali. Kamu akan keluar. Segera kembali juga. Oh. Su Xiaoyan memandang Tang Wulin dan kemudian Guyu, menunjukkan ekspresi yang jelas. Ekspresi Tang Wulin sedikit malu, tapi Guyu bukan apa-apa. Ekspresi orang lain agak aneh. Setelah sarapan, Tang Wulin dan Guyu pergi berdampingan. Pelayanan hotel sangat baik, dan pelayannya mengirimkan kartu agar bisa kembali dengan mobil melalui alamat yang tertera di kartu. Sebagai hotel termewah di kota Xingluo, Xingluo Hotel secara alami terletak di pusat kota. Misi tersebut juga akan diterima oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Ketika Anda meninggalkan hotel, Anda akan melihat jalan yang ramai.
Jalannya sangat lebar, tetapi tidak ada kendaraan. Ini adalah jalan pejalan kaki yang terkenal di kota Singluo dan jalan terluas yang diberi nama Jalan Singluo. Di kedua sisi jalan, berbagai toko berjejer, terlihat antik, tetapi memiliki rasa yang mirip dengan kota Tiandou. Tang Wulin memegangi kepalanya di tangannya dan berjalan di jalan dengan senyum tipis di wajahnya. Guyu mengikutinya dengan ekspresi tenang tanpa menyipitkan mata. Hei, apakah kamu benar-benar keluar berbelanja? Kenapa kamu tidak melihat-lihat toko-toko di sekitar? Tang Wulin bertanya pada Guyu dengan senyum rendah. Guyu meliriknya, bagaimana kamu tahu aku tidak melihat? Kekuatan mentalku cukup untuk menggantikan mataku. Ketika aku tidak mengatakannya. Tang Wulin memutar matanya. Ketika dia berpikir bahwa kekuatan mental Guyu mungkin telah mencapai ranah spirit abyss, dia merasakan tekanan 2 kali lipat. Jika itu masalahnya, maka kekuatan tempur nyata Guyu tidak harus seperti yang terlihat sebelumnya, dan itu pasti akan lebih kuat. Master jiwanya dengan jiwa bela diri unsur memiliki hubungan langsung antara kekuatan dan kekuatan spiritualnya. Guyu tiba-tiba tertawa, bodoh, aku hanya percaya. Betapa mudahnya di alam Ling Yuan. Tang Wulin tertegun, kamu menggertakku? Guyu tersenyum, bagaimana dengan menggertakmu? Tang Wulin menghadap papan, dengan serius berkata, murid-murid Guyu, apakah kamu geli? Ah! Guyu terkejut sesaat, saat berikutnya, tangan Tang Wulin telah keluar ke ketiaknya. Ah, haha, tidak, Guyu menoleh dan berlari. Tang Wulin tertawa sambil mengejar, biarkan kamu berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Guyu berlari ke depan, tiba-tiba beberapa orang berjalan keluar dari toko di depannya. Guyu berhenti tanpa sadar, tetapi Tang Wulin di belakangnya menabraknya, dan keduanya menabrak beberapa orang itu bersama-sama. Minggir. Suara rendah dan jahat terdengar, dan kemudian, angin kencang bertiup ke arah wajahnya. Tang Wulin tanpa sadar mengayunkan tubuhnya dan berdiri di depan Guyu. Dengan suara, pop, pria itu menepuk punggungnya. Tubuh Tang Wulin bergetar sedikit, sudah stabil, dan orang itu juga terkejut. Dia menggunakan cukup banyak kekuatan, dan jika dia berubah menjadi orang biasa, dia akan dibawa pergi secara langsung. Bagaimana kamu memukul seseorang? Guyu berteriak, dan mati lemas tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Setelah Tang Wulin berdiri teguh, berbalik, dan secara alami memblokir Guyu di belakangnya. Orang yang menembak adalah pria jangkung dan kuat. Ada 4 dari mereka dalam kelompok. Dia paling dekat dengan Tang Wulin dan Guyu. Keempatnya adalah laki-laki, semuanya setengah baya, mengenakan pakaian Cina. Tinggi dan kuat. Tapi wajahnya penuh keganasan. Pergi. Pria itu tampak meremehkan, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia mendorong ke arah Tang Wulin sebagai dadanya. Mata Tang Wulin mengembun, dan dia juga mengangkat tangannya untuk meraih tangan lawan. Telapak tangan pria kekar itu sangat besar, cukup untuk menutupi telapak tangan Tang Wulin. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, pria kuat itu menyeringai, kelima jarinya meraih 5 jari Tang Wulin, dan dia memutarnya dengan tajam. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, tangan Tang Wulin seperti gips tembaga dan besi, tidak bergerak. Pada saat pria kuat lengsen, Tang Wulin tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, putaran yang sama, pria kuat itu hanya merasakan rasa sakit yang tajam dari telapak tangannya. Dengan jeritan kesakitan, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dengan satu lutut. Tang Wulin membencinya karena menembak seorang gadis sebelumnya, dan itu tidak ringan, kali ini juga menggunakan kekerasan, betapa hebatnya senjatanya. Meski pria kuat di depannya tidak kecil, masih ada celah besar di antara dia. 3 Han Squad lainnya tiba-tiba melihat ke sini. Lepaskan. Orang kuat terkemuka itu berteriak dengan marah dan mendekati Tang Wulin dalam 1 langkah. Pada saat ini, orang lain keluar dari toko tempat mereka keluar tadi. Berbeda dengan gambaran keji dari beberapa pria kuat, pria yang keluar saat ini tidak tinggi, tapi mungil dan indah. Rok panjang kuning pucat menonjolkan tubuh yang indah dan halus. Dia tampak baru berusia 15 atau 6 tahun. Sangat cantik, dengan rambut panjang tersebar di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Begitu gadis itu keluar, dia melihat situasi di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Kemarahan di wajah pria berotot itu tiba-tiba menghilang, dan dia dengan hormat berkata, Yang mulia, dia buta mata. Kami akan segera mengirimnya pergi. Tang Wulin memberinya tangan yang ringan dengan tangan kanannya, dan meraih pria berotot itu dan mendorong dirinya sendiri. Mundurlah untuk menahan Guyu, ayo pergi. Beberapa pria berotot di sisi lain mau menyerah dan segera mengelilinginya. Gadis dengan rok kuning mengerutkan kening dan berkata, lupakan, jangan membuat masalah. Keempat pria berotot itu berhenti dengan marah, tetapi pada saat itu, Tang Wulin sedikit terkejut dengan nafas yang keluar dari mereka.
Fluktuasi kekuatan roh pada keempat orang ini jelas tidak lemah. Tanpa sadar, Tanggulin menoleh untuk melihat gadis itu, dan gadis itu hanya mengalihkan pandangannya padanya. Mata Tanggulin bertemu, dan Tanggulin mengangguk sedikit padanya, tetapi gadis dengan rok kuning itu terkejut. Meskipun Tanggulin tidak terlalu tua, pada dasarnya dia berbentuk orang dewasa. Dia tinggi, dengan bahu lebar, dan sepasang mata besar dengan mata tajam di antara teman-temannya, penampilannya pasti bisa digambarkan sangat memukau. Terutama temperamen yang tidak terlihat dari tubuhnya, yang lembut dan tegak, lebih mudah terlihat. Ketika gadis dengan rok kuning melihatnya, dia merasakan cahaya terang di matanya. Senyuman tipis muncul di wajah Kiao dan mengangguk padanya. Tanggulin menarik Guyu ke depan, dan Guyu berbalik untuk melihat pria berotot asli, cahaya dingin melintas di matanya. Lupakan, aku tidak akrab dengan kehidupan. Tanggulin jelas merasakan bau mulut dari tubuh Guyu, dan dengan lembut menarik pergelangan tangannya.